Assalamualaikum Sobat Football United. 3 poin, 3 gol, clean sheet. Kemenangan yang perfect menurut gue bagi Manchester United untuk menutup ya pertandingan sebelum jeda internasional. Oke, luar biasa review pertandingannya. Aiden Heaven memulai dari starter dari awal, partner dengan dua pemain yang lain. Artinya ada 3 center back, tentu saja ada Victor Lindelof dan juga Matthijs de Ligt di belakang. Eden Heaven yang akhirnya mesti ditarik ya karena memang ada cedera, kabarnya cedera ankle. Gua belum dapat update, biasanya juga tidak secara langsung tentang apa cederanya, akan berapa lama. Manuel Ugarte kembali lagi ke tim. Mason Mount seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim juga kembali lagi ke bangku cadangan. Di menit-menit awal Jamie Vardy hampir saja menjebol gawang Manchester United ya melalui skema serangan yang menurut gue ya lebih sporadis. Bagaimana Leicester ini menyusun serangan, mereka tidak terkoordinasi dengan rapi menurut gue di pertandingan tadi. Setelah peluang tersebut, Manchester United yang nampaknya di menit-menit awal, mungkin 5 menit awal ini berhadapan dengan agresivitas dari Leicester, tapi agresivitas yang sekali lagi ya tidak rapi, akhirnya bisa mengambil alih possession dan bahkan mendominasi possession di babak pertama 55% berbanding dengan 45%. Aliran bola juga cepat menurut gua. Manchester United bermain menurut gua dengan permainan yang dinamis, tidak statis. Leicester berusaha untuk mengandalkan transisi serangan balik, tapi secara umum bisa dinetralisir oleh lini belakang Manchester United bersama tentu saja dengan pemain tengah juga. Lalu seperti gue katakan tadi, Aiden Heaven tampil bagus. Ada sebuah momentum serangan balik dari Leicester. Aiden Heaven melakukan last tackling yang sangat bagus, sangat krusial, sangat tenang ya menurut gue. Lalu Manchester United kembali lagi menguasai jalannya pertandingan. Ada peluang dari Christian Eriksen yang menghantam tiang gawang dari Leicester. Ada kerja sama 1-2 dengan Bruno Fernandes. Setelahnya akhirnya Manchester United mampu mencetak gol di menit ke-28. Rasmus Højlund yang menerima assist fantastis menurut gue dari kapten Magnifico Bruno Fernandes. Finishingnya juga keren. Kabarnya ini adalah gol pertama setelah 20 pertandingan ya. Rasmus Højlund selalu bekerja keras di setiap pertandingannya. Gerakan tanpa bola. Sering sekali juga dia meminta bola, mungkin tidak selalu diberikan distribusi dengan bagus, tapi di gol pertama tadi distribusi bola, artinya assist luar biasa dari Bruno Fernandes. Dan yang tidak kalah luar biasanya juga bagaimana Rasmus Højlund ya mengolah bola tersebut. Dia giring sedikit, dia penetrasi, lalu finishingnya juga menurut gua kelas di situ. Semoga setelah ini gol demi gol akan berlanjut ya bagi Rasmus Højlund. Leicester berusaha untuk mengimbangi dengan menaikkan agresivitas dan juga determinasi, tapi seperti gua katakan kurang rapi dan sering banget salah pengertian. Ini salah satu indikatornya bahwa penampilan ataupun permainan dari Leicester di bawah asuhan Ruud van Nistelrooy ya ini tampak masih kacau. Dan ya tidak mengherankan mereka sekarang pun juga berada di zona degradasi. Simpati gue sebenarnya untuk seorang Ruud van Nistelrooy ya, tapi ini juga menurut gue tantangan bagi pelatih yang datang di tengah musim. Ada perubahan juga staf kepelatihan yang ada di sana, tidak mudah. Dan Ruud van Nistelrooy menghadapi badai tersebut ya menurut gue, dengan penampilan dari Leicester yang menurut gue secara kolektif tidak tampil bagus di pertandingan tadi. Yang kurang menurut gue di babak kedua adalah 2 wingback dari Manchester United ini lebih tertahan di belakang. Dan kalau melakukan overlap ya,
kualitasnya kurang bagus, terutama kualitas passing dari Diogo Dalot maupun juga Nocer Mazraoui. Dalot di babak pertama, passing akurasinya jeblok, hanya 67%. Nocer Mazraoui 71%. Ini tidak cukup bagus menurut gua ya. Tapi dari sisi bertahan, mereka cukup oke. Misalnya Diogo Dalot, aerial duelsnya bahkan ratingnya tuh sampai dengan 100%. Cuman ya butuh keseimbangan, dan ini merupakan fungsi dari wingback, bukan fullback ya. Nah, memasuki babak kedua, di awal babak kedua Aiden Heaven yang main bagus di babak pertama harus keluar. Ada cedera ankle ya, dan gua belum dapat kabarnya akan berapa lama dia absen, seberapa parah dan lain-lain. Nampaknya akan butuh waktu dulu ya untuk dilakukan pemeriksaan dan juga scanning. Toby Collier masuk, dan ini merubah situasi di atas lapangan. Nocer Mazraoui geser ke back tengah, Toby Collier jadi wingback sebelah kanan. Dan ya, cederanya Aiden Heaven ini secara otomatis menambah juga ya daftar cedera pemain di Manchester United. Bukan kabar yang bagus. Leicester di babak kedua ini dari awal mereka lebih dominan. Wajar, mereka tuan rumah, mereka tertinggal, mereka ingin mengejar ya situasi. Mereka bermain agresif. Tapi Manchester United juga melakukan pressing menurut gue yang cerdik. Dan salah satunya dilakukan berhasil ya, kalau tidak salah oleh Christian Eriksen, memberikan bola ke Rasmus Højlund, dan Rasmus Højlund memberikan bola ke Garnacho. Gol, tapi sayang posisinya sedikit offside sehingga dianulir. Serangan Manchester United di babak kedua banyak yang model seperti ini. Tidak semuanya, tapi banyak yang model seperti ini. Artinya ketika Leicester sedang build up, pemain Manchester United melakukan pressing di lini tengah dan dengan cepat nih melakukan transisi serangan balik dan mengancam ya, berbahaya. Perlahan Manchester United berhasil menguasai possession lagi, dan di menit ke-67 Alejandro Garnacho yang beberapa menit sebelumnya golnya dianulir karena offside, kali ini mampu mencetak gol kedua bagi Manchester United. Assist dari Kapten Bruno Fernandes. Ini gol yang penting, gol kedua di pertandingan seperti ini ya. Artinya Manchester United tampil bagus, mendominasi, lawan sulit untuk tembus pertahanan dari Manchester United, mereka sudah unggul 1-0. Tapi gol kedua ini yang menurut gue seperti kayak ya killing the game, katakanlah seperti itu ya. Dan ya sangat krusial dan bisa diciptakan juga dengan menit yang bagus di sekitar menit ke-60-an. Menit yang cocok untuk melakukan rotasi, dan memang setelah gol tersebut 2 menit Ruben Amorim langsung melakukan rotasi, menarik 3 pemain, Garnacho, Eriksen dan Ugarte, digantikan oleh Casemiro, Joshua Zirkzee, dan debut dari seorang Harry Amas. Bruno Fernandes menciptakan 2 assist di pertandingan ini setelah sebelumnya mencetak hat-trick ya. Menurut gue ini menunjukkan juga bagaimana Bruno sering dikatakan egois ya kan. Ya, asisnya membuktikan sih menurut gue, kalau dia egois dia tidak akan melakukan hal-hal seperti ini ya. Dalot geser ke wingback kanan dan Harry Amas ke kiri. Gue sangat penasaran, ingin menyaksikan seperti apa Harry Amas di pertandingan tersebut. Toby Collier geser ke tengah, duet dengan Casemiro. Bruno Fernandes geser ke depan. Secara keseluruhan memang banyak komponen baru, banyak juga posisi-posisi yang mungkin berbeda dengan situasi sebelumnya, sehingga dan juga situasi 2-0 ini memaksa Leicester harus tampil lebih menyerang lagi dan memaksa Manchester United lebih bertahan. Tapi lini belakang Manchester United menurut gue secara keseluruhan tampil solid. Ada last tackling misalnya dari Matthijs de Ligt, save juga dari Andre Onana. Lini belakang tampil bagus secara bertahan, dan juga ketika menyerang ada sebuah direct ball ya, build up dari Casemiro ke Dalot yang memberikan assist dan diselesaikan juga dengan perfect finishingnya. Siapa lagi kalau bukan Kapten Magnifico Bruno Fernandes. Ya, pemain ini sering dikatakan ya membuat Manchester United lebih hancur penampilannya. Gua nggak ngerti. Di pertandingan sebelumnya dia bikin hat-trick. Di pertandingan ini 2 assist, 1 gol, penampilan ada di mana-mana, lapangan tengah dikuasai betul, terlihat dari heatmaps-nya. Gua nggak ngerti kalau pemain seperti ini dianggap pemain yang
apa ya, menghancurkan tim, dianggap bahwa dia ini pengkhianat, dianggap bahwa ini dan itu. No, gue nggak ngerti. Mungkin Sobat Football United yang ngerti ya kenapa alasannya, kenapa kok bisa ada komentar-komentar seperti itu. Silakan drop di kolom komen. Faktanya saat ini pemain dengan 50 gol plus dan 50 assist plus di Manchester United di Premier League ada Wayne Rooney, Paul Scholes, David Beckham, Eric Cantona, Ryan Giggs, dan yang terbaru Bruno Fernandes. Jadi Bruno Fernandes sekarang ini satu dengan pencapaiannya 50 gol lebih dan 50 assist lebih. Dia satu panggung dengan Wayne Rooney, Paul Scholes, David Beckham, Eric Cantona, Ryan Giggs. Di mana 5 pemain yang gue sebutkan ini berada di masa-masa kejayaan Manchester United dengan situasi yang lebih solid. Situasi yang berbeda keadaannya dengan Manchester United di 10 tahun belakangan ini, katakanlah seperti apa. Bruno Fernandes pencapaiannya bisa menyamai pemain-pemain tersebut. Menurut gue ini hal yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya tim itu yang utama. Dan pertandingan menghadapi Leicester City, kemenangan, menurut gue kemenangan yang penting ya. Ada hal yang lebih penting sebenarnya dari kemenangan. Kemenangan itu penting, tapi juga bagaimana raihan hasil positif ini dari sisi permainan. Kalau dilihat paling tidak dari 3 pertandingan Manchester United menghadapi Arsenal, menghadapi Real Sociedad, dan menghadapi Leicester, gue menikmati betul bagaimana pemain Manchester United memperagakan permainan di atas lapangan. Dan gue semakin curiga nih, nampaknya mereka semakin ngerti, semakin paham seperti apa harusnya mereka mengimplementasikan keinginan dari Ruben Amorim. Dengan kemenangan ini, ya Manchester United belum beranjak banyak ya di papan klasemen. Manchester United saat ini berada di peringkat ke-13, selisih 3 poin dengan Tottenham Hotspur di peringkat ke-14, dan selisih 2 angka dengan Crystal Palace di peringkat ke-12. Pertandingan selanjutnya bagi Manchester United, Manchester United ini akan tandang ke tim papan atas Nottingham Forest. Tapi itu nanti setelah jeda internasional. Bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.